Laga terakhir grup B mempertemukan antara Argentina kontra Ukraina pada 30 Juli 2024. Pelatih Argentina muda Javier Mascherano melakukan beberapa perubahan di laga tersebut. Salah satunya adalah menjadikan Luciano Gondu sebagai ujung tombak Argentina menggantikan Lucas Beltran yang diterpa cedera saat melawan Irak beberapa hari lalu. Hasilnya pun terbilang sangat positif di mana La Albiceleste sukses melumat Ukraina dengan skor 2-0. Argentina memecah kebuntuan hanya 2 menit setelah memasuki babak kedua melalui sepakan Thiago Almada. Gol itu membuat Ukraina kehilangan semangat dan gagal bangkit meski telah melakukan beberapa pergantian pemain. Sang iblis kecil Claudio Diablito Echeverri akhirnya memastikan kemenangan Argentina di masa injury time. Meskipun Argentina menang di laga tersebut, namun Maroko mengklaim posisi teratas di grup B setelah menang telak 3-0 atas Irak. Namun hasil positif Argentina ini menandai peningkatan signifikan mereka yang berusaha membangun kesuksesan di Olimpiade kali ini. Pasalnya terakhir kali mereka menginjakan kaki di perempat final adalah saat Olimpiade Beijing 2008 dan pada akhirnya turut membuat Argentina meraih medali emas. Lolosnya Argentina sebagai runner-up membuat mereka menantang jawara grup A, yakni timnas Prancis di babak perempat final. Les Bleus muda tampil superior dan melaju setelah mengalahkan Selandia Baru dengan skor keparat 3-0. Jean-Philippe Mateta Desildu dan Arnaud Kalimuendo memastikan kemenangan nyaman pasukan Thierry Henry ke sistem gugur. Alexandre Lacazette CS memang tampil produktif di Olimpiade kali ini dengan mengemas 7 gol dan belum kebobolan sama sekali. Namun Thierry Henry tak terlalu berbicara lebih lanjut mengenai performa timnya saat ini. Kami hanya lolos ke perempat final. Tidak lebih. Kami harus tetap fokus karena itu adalah satu tahap kompetisi dan sekarang tahap kedua dimulai. Tutur nahkoda Les Bleus muda tersebut. Sementara itu, Javier Mascherano juga mengapresiasi apa yang dilakukan anak asuhnya untuk bisa sampai di titik ini. Kami sangat senang bisa kembali ke perempat final setelah 16 tahun. Tujuannya adalah untuk terus mencapai hasil maksimal. Saya berterima kasih atas perjuangan para pemain yang telah memberikan segalanya untuk tim ini. Tugas legenda Liverpool dan Barcelona tersebut. Pertandingan Argentina-Prancis kali ini juga dapat dibilang sebagai final terlalu dini. Mengingat baik Argentina dan Prancis merupakan dua negara dengan kekuatan yang sangat diperhitungkan dunia dalam beberapa tahun terakhir. Laga ini juga diperkirakan akan berjalan panas karena rivalitas dari kedua negara yang terjadi di level senior. Ditambah lagi, partai ini masih dipenuhi aroma permusuhan yang sangat kental dan terasa. Kedua negara sebenarnya saling mengalahkan dalam 2 edisi terakhir Piala Dunia. Pertama, Prancis menumbangkan Argentina di babak 16 besar Piala Dunia 2018 sebelum akhirnya keluar sebagai kampiun. Kedua, tentu saja karena Argentina mengalahkan Prancis di final Piala Dunia 2022 yang berlangsung di Qatar. La Albiceleste dianggap melakukan beberapa aksi provokatif kala itu, dan salah satunya adalah aksi Emi Martinez yang menggendong boneka dengan wajah Kylian Mbappe. Hal itu tak lepas dari pernyataan Mbappe sebelum Piala Dunia Qatar digelar, di mana ia mengatakan bahwa tim Eropa lebih baik dari tim Amerika Selatan. Hal itu membuat beberapa pemain Amerika Selatan mulai meradang dan cukup kesal dengan pernyataan bintang baru Madrid tersebut. Kemudian belum lama ini Mbappe juga mengatakan bahwa Piala Eropa lebih berat ketimbang Piala Dunia sekalipun. Pernyataan itu kembali memantik reaksi para pemain Argentina hingga Lionel Scaloni yang merupakan juara Piala Dunia 2022. Selanjutnya ada euforia yang dirasa terlalu berlebihan bagi beberapa orang saat Argentina menjuarai Copa America 2024. Enzo Fernandez dituding melantunkan lagu rasis terkait Prancis karena banyak dihuni pemain keturunan Afrika. Wabil khusus Mbappe jadi salah satu pemain yang disebut namanya pada nyanyian tersebut. Meskipun pada akhirnya Enzo telah meminta maaf, namun ada beberapa pemain Prancis keturunan Afrika di Chelsea yang masih kesal dengannya. Dan yang teraktual, Enzo tak mendapat sanksi dari The Blues atas nyanyiannya tersebut. Tak heran ketika laga pembuka Argentina melawan Maroko beberapa waktu lalu, sorakan hingga lemparan botol dari penonton menghujani para pemain Argentina. Tentu saja hal itu terjadi karena ajang Olimpiade 2024 berlangsung di Prancis.
Kemungkinan laga antara kedua negara di babak perempat final nanti akan menjadi neraka bagi para pemain Argentina. Berbagai teror-teror yang terjadi di dalam dan luar lapangan mungkin masih akan fans Prancis lakukan untuk menjegal Argentina muda. Namun dengan beberapa pemain yang sudah berpengalaman dan punya mental juara yang kuat, harusnya Argentina tak kendor dengan semua itu. Dan satu hal yang pasti, laga tersebut akan berlangsung dengan intensitas yang sangat tinggi dan keras. Ditambah lagi duel sengit antar juru racik strategi Thierry Henry di pihak Prancis dan Javier Mascherano di pihak Argentina juga akan menambah keseruan di laga tersebut. Partai sengit Argentina-Prancis rencananya bakal berlangsung pada Sabtu 3 Agustus 2024 mendatang. Selain itu terdapat juga laga seru lain antara jawara Piala Asia U23 yakni Jepang yang akan ditantang runner-up Euro U21 2023 Spanyol pada Jumat 2 Agustus dini hari. Terlepas dari semua itu, menarik untuk kita nantikan. Akankah pasukan Javier Mascherano mampu menjinakkan sang tuan rumah Prancis di hadapan publik sendiri? Atau justru sebaliknya? Lantas, menurut football lovers bagaimana? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Jika kalian setuju dengan video ini, bisa share ke media sosialmu, agar teman-teman kalian juga tahu. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.